Di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial Microsoft Word untuk pemula. Jadi buat teman-teman yang masih pemula dalam menggunakan komputer, semoga video ini bisa memberikan pencerahan ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai cara membuka aplikasi Microsoft Word. Nah, untuk membuka aplikasi Microsoft Word kita bisa lakukan dengan berbagai macam cara ya. Yang pertama yang paling mudah adalah dengan melalui ikonnya ya. Caranya adalah kalian tinggal tinggal cari ikon Microsoft Word kalau sudah ketemu seperti ini ya. Nah, tinggal kita double klik. Cara double klik itu adalah klik tombol mouse sebelah kiri ya. Nah, tunggu sampai tampilannya muncul. Kalau sudah muncul, tinggal kita klik blank dokumen dan barulah kita mengetikkan dokumennya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua bisa juga dari start menu. Jadi teman-teman klik di menu start. Kemudian kalian ketikkan tulisan Word, W-O-R-D. Tunggu sampai nanti muncul menu aplikasi Microsoft Word. Ada yang tulisannya Word saja, ada yang lengkap Microsoft Word gitu. Jadi kalian tinggal cari saja, kalau sudah ketemu tinggal kita klik. Tampilannya sama ya teman-teman, jadi nanti muncul aplikasi Microsoft Word-nya. Itu cara yang kedua, atau bisa juga dengan cara yang ketiga. Nah, cara yang ketiga adalah dengan menggunakan tombol keyboard. Jadi teman-teman tekan tombol Windows dengan R secara bersamaan. Tombol Windows itu yang ini nih teman-teman. Ini tombol Windows dengan R tekan secara bersamaan. Kalau di komputer di keyboard biasa yang ini ya. Windows, jadi tekan Windows yang lama, jangan dilepas, lalu sambil terus menekan tombol Windows, tekan tombol R gitu ya. Nanti akan muncul kotak dialog, nah seperti ini, lalu kalian ketikkan WinWord. Kalau sudah diketik, langsung saja enter, nanti akan muncul tampilan aplikasi Microsoft Word gitu ya. Nah, kemudian jika di komputer teman-teman tidak ada ikon aplikasi Microsoft Word di area desktop atau di area background-nya, nah maka untuk menampilkannya, contoh ya, misalnya kalian di rumah di komputernya tidak ada aplikasi Microsoft Word, tidak ada ikon aplikasinya. Nah, untuk memunculkannya, kalian klik tombol start, lalu ketik lagi kata Word sampai muncul nama aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, kalau sudah muncul, kalian tinggal klik kanan di sini, klik tombol mouse sebelah kanan ya. Lalu open file location. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian klik kanan di nama aplikasinya, Microsoft Word. Lalu send to, lalu desktop. Nah, nanti akan muncul icon aplikasinya gitu ya. Kalau sudah muncul, kalian bisa double klik untuk membuka aplikasinya. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya klik blank dokumen. Nah, kemudian biasakan kalau kalian mau menggunakan aplikasi Microsoft Word, sebelum kalian mengetik apapun, kalian atur dulu 3 opsi ini ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah kita atur dulu ukuran kertas. Untuk mengatur ukuran kertas, masuk ke menu layout. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada menu size. Jadi kalian tinggal klik tombol size, lalu pilih ukuran kertas yang mau teman-teman gunakan. Ukuran kertas yang seringkali kita seringkali kita temui di pasaran di kita itu biasanya adalah ada yang A4 dan ada yang F4 atau folio. Nah, kalian kalau mau menggunakan A4 maka tinggal klik saja pilihan ukurannya A4. Kalau mau gunakan folio atau F4, kalian tinggal cari yang ukurannya yang namanya folio atau F4. Atau kalau tidak ada ukurannya, kalian cari yang ini nih teman-teman. Nah, yang 8,5 kali 13 in ya. Ini ukurannya 8,5 kali 13 inci, itu adalah ukuran untuk kertas folio atau F4. Jangan legal ya, karena legal beda dengan F4. Lihat, F4 itu lebarnya 21,59, panjangnya 33,02. Sementara kalau legal ukurannya panjangnya 21,5 lebarnya 21,59, kemudian panjangnya tingginya ya 35,56. Jadi legal itu lebih panjang daripada F4. F4 panjangnya 33, sementara legal panjangnya 34,5. Jadi beda sekitar 1,5 cm ya teman-teman. Gitu. Oke, saya pilih di sini A4 saja. Nah, itu yang pertama, ukuran dulu kita tentukan. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Orientasi itu di sini orientation. Jadi kita mau gunakan ukuran orientasinya portrait atau landscape. Portrait itu berdiri. Ini kalau saya perkecil. Nah, ini portrait seperti ini. Kalau landscape berarti dia terlentang. Nah, seperti ini. Jadi memanjang ke samping. Kalau orientation dia berdiri. Kalau portrait dia berdiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah margin. Nah, margin itu adalah batas dari tepi kertas ke area tempat kita ngetik ya teman-teman.
Bentar saya contohkan dulu. Ini saya buka salah satu contoh yang sudah jadi dokumennya. Jadi untuk memperlihatkan margin itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Jadi tulisan yang muncul di sini itu dari tepi kertas itu kan ada area kosong nih. Dari tepi kiri ada area kosong, tepi kanan juga sama, bagian atas juga sama, bawahnya juga sama. Nah, batas area kosong dari tepi kertas ke tempat kita ngetik itu namanya adalah margin gitu. Jadi yang harus kita setting sebelum kita mengetik adalah margin. Tadi kan ukuran kertas atau size, kemudian orientation atau posisinya, kemudian yang ketiga adalah margin. Untuk memilih ukuran margin, kalian bisa pilih yang ada di sini, yang sudah disediakan. Bisa juga kita masuk ke custom margin, lalu kita tentukan marginnya. Misalnya saya ingin marginnya semua 2,5 cm. Maka tinggal kita set saja 2,5 cm. Nah, margin itu ada margin atas, bawah, kiri, dan kanan ya teman-teman. Yang top ini adalah margin atas, yang ini ya. Nah, ini margin atas. Bottom itu margin bawah, yang sini. Left itu adalah margin kiri yang sebelah sini, dan right itu adalah margin kanan. Kemudian di bagian sini ada gutter. Nah, gutter itu adalah area yang akan kita berikan untuk posisi penjilidan ya teman-teman. Contoh, di sini saya berikan margin gutternya 1 cm ya. Kalian bisa lihat tuh. Di sini jadi ada semacam tanda ringnya teman-teman yang menandakan bahwa nah untuk area penjilidan kita berikan jarak sekitar 1 cm. Dan posisi gutter ini bisa kita pilih baik di sebelah kiri ataupun di kanan ataupun di atas ya teman-teman. Jadi bisa ini kan sebelah kiri left ya. Kalau kita mau di kanan berarti sebelah sini. Atau kalau mau di atas kita pilih top. Berarti ini mirip dengan kalender ya. Jadi bukannya ke atas gitu. Itu untuk posisi gutter dan seterusnya gitu. Kalau sudah tinggal kita klik tombol OK. Jadi harap diingat ya teman-teman. Sebelum kita mulai mengetik atau membuat dokumen, pastikan teman-teman atur dulu 3 parameter yang tadi. Ukuran kertas, orientasinya, kemudian marginnya. Kalau sudah, barulah kalian boleh melakukan pengetikan dokumennya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita bahas dulu mengenai tombol-tombol yang ada di sini ya teman-teman. Nah, di bagian atas, kanan atas ada 3 buah tombol. Yang paling kanan ini adalah tombol close, digunakan untuk menutup aplikasi Microsoft Word. Kemudian yang tengah-tengahnya ini adalah tombol restore. Ini digunakan untuk memperkecil tampilan Microsoft Word ini ke ukuran kira-kira setengah tampilan atau 3/4 tampilan ya teman-teman. Nah, jadi kita klik. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ini bisa kita ubah ya teman-teman. Nih lihat. Kalau kalian arahkan ke salah satu sudut atau di area pinggirnya, dia akan membentuk panah seperti ini. Ini bisa kita perkecil. Nah, gitu ya. Kalau kita membutuhkan tampilan seperti itu. Kemudian tombol yang tadi, tombol restore akan selalu bergantian dengan maximize. Jadi kalau posisinya restore, tombolnya jadi maximize. Kalau kita klik maximize, dia akan kembali membesar dan tombolnya kembali menjadi restore. Kalau kita klik restore, ukurannya jadi kecil, tombolnya menjadi maximize gitu ya. Itu akan selalu bergantian. Dan tombol yang sebelah kirinya ini namanya adalah tombol minimize. Digunakan untuk memperkecil tampilan ya teman-teman. Seolah-olah si aplikasinya tertutup, padahal tidak tertutup, cuman hanya diperkecil saja teman-teman. Lihat, kalau kita klik ini, seolah-olah si aplikasinya ditutup, padahal bukan ditutup, dia hanya diperkecil atau diminimize saja. Untuk menampilkannya kembali, kalian tinggal klik icon Microsoft Word yang ada di area taskbar ini ya. Dia akan kembali muncul gitu ya. Jadi minimize itu untuk memperkecil sampai tidak kelihatan. Tapi kalau restore untuk memperkecil ke posisi setengah tampilan. Kurang lebih seperti itulah. Oke, kemudian lanjut ke bagian bawahnya. Di bagian bawah ini ada untuk zoom ya, zoom level untuk memperkecil dan memperbesar tampilan. Nah, yang tengah-tengah ini nih, yang tengah-tengah area yang kotak ini namanya adalah page atau halaman. Nah, untuk memperbesar atau memperkecilnya, boleh kita melakukannya dengan mengklik tanda minus ini untuk memperkecil, memperbesar klik tanda plus, atau bisa juga kalian drag di area yang hitam ini teman-teman. Drag itu adalah kita menekan tombol mouse sebelah kiri sambil ditahan, sambil terus kita klik dan ditahan sambil kita geser gitu ya. Buat teman-teman yang masih belum paham mengenai cara penggunaan mouse dan istilah penggunaan mouse, kalian bisa lihat di link video di atas untuk tutorial lebih lengkapnya. Kemudian bisa juga untuk mengatur zoom level itu kita klik di
presentasinya ya. Jadi kita klik di nilai persentase, kemudian tinggal kita pilih persentasenya gitu ya. Kita kembalikan ke 100 lalu oke. Nah, itu kemudian berikutnya di sini ada scroll bar. Scroll bar itu adalah untuk menggulung layar ya. Jadi kalau misalnya kita punya dokumen yang banyak, coba saya buka dokumen yang banyak yang sudah ada teksnya. Nah, kita ingin menggulung ke bawah ya teman-teman. Nah, maka caranya adalah kalian tinggal drag yang tengah-tengah ini teman-teman, kotak yang tengah ini kita drag. Nah, seperti ini. Ini namanya vertical scroll bar, atau kalian juga bisa klik di sini ya. Nah, ini untuk ke bawah dan ini untuk ke atas. Jadi kalau yang tanda panahnya kita klik, tapi kalau yang tengah-tengahnya ini kita drag ya teman-teman. Gitu. Kemudian di bagian bawahnya juga sebetulnya ada horizontal scroll bar, cuman dia akan muncul kalau tampilannya, nah kita perbesar. Jadi kalau tampilannya kita perbesar, nah dia akan muncul horizontal scroll bar. Ini fungsinya sama untuk menggeser ke kiri atau ke kanan. Jadi kita drag di area kotak yang panjangnya di sini, atau kita klik di panah-panah yang ada di kiri kanannya gitu. Oke, saya kembalikan ke 100% lagi. Kemudian yang berikutnya, nah di bagian atas dan sebelah kiri ini ada yang namanya ruler. Ruler itu adalah untuk mengatur, biasanya digunakan untuk mengatur margin atau mengatur tabulasi jika nanti kita memerlukan tabulasi. Tapi untuk detail tabulasi kita akan bahas di pertemuan atau di video yang lain teman-teman. Dan kalau misalnya kalian membutuhkan video mengenai penggunaan tabulasi, kalian juga bisa melihatnya di link video di atas ya teman-teman. Oke, ini saya tutup lagi. Oke, nah kemudian kita bahas icon yang ada di sudut kiri atas ini. Nah, jadi icon yang ada di sudut kiri atas ini digunakan untuk keperluan memanipulasi atau mengubah-ubah dokumen ya teman-teman. Jadi kita bisa membuat dokumen baru, membuka dokumen yang sudah ada, menyimpan dokumen dan seterusnya. Dan ikon yang muncul di sini bisa kita kustomisasi ya, dalam arti kita bisa atur mana yang mau ditampilkan, mana yang tidak akan ditampilkan gitu. Nah, caranya adalah dengan mengklik tombol yang ada di sini. Kalau dicentang berarti muncul, kalau tidak dicentang berarti tidak muncul. Contoh, ini saya hilangkan centangnya nih, saya klik. Nah, maka icon new tadi hilang yang ada di sini. Untuk menampilkannya kembali tinggal kita klik dan kita centang nama menunya. Nah, ini akan muncul nama icon new ya, teman-teman. Oke, kemudian yang berikutnya, nah yang bagian atas ini namanya adalah, ada yang bilang ribbon, ada yang bilang juga tab ya. Intinya ini adalah menu-menu yang bisa kita akses di aplikasi Microsoft Word gitu. Jadi teman-teman boleh bilangnya ribbon atau tab ya. Dan sekarang kita akan bahas mengenai ikon-ikon yang ada pada menu home atau pada tab home. Karena ikon yang ada di sini tuh yang paling sering digunakan untuk pembuatan dokumen sehari-hari. Oke, kita mulai. Nah, jadi yang pertama ikon ini adalah ikon font ya. Ini digunakan untuk mengubah jenis huruf. Contoh di sini saya mau ngetik misalnya, saya sedang belajar Microsoft Word. Ini saya perbesar tampilannya. Nah, misalnya kita ingin mengubah nama hurufnya atau jenis hurufnya. Ini kan nama hurufnya Calibri Body ya teman-teman. Nah, kalau kita ingin mengubahnya, caranya adalah kita blok dulu teks yang mau kita ubah tulisannya. Cara ngeblok itu adalah teman-teman tinggal drag ya. Jadi drag itu adalah kita tempatkan mouse di sebelah kiri di sini. Lalu kita klik tombol mouse sebelah kiri sambil terus ditahan. Nah, sambil terus kita klik tombol mouse sebelah kiri, kita geser mouse-nya ke sebelah kanan. Gitu. Itu kalau pakai mouse. Dan bisa juga teman-teman pakai keyboard ya. Caranya klik di awal baris, lalu teman-teman tekan tombol shift. Tombol shift itu yang ini nih teman-teman. Ini tombol shift. Kalau di laptop yang ini ya. Jadi teman-teman tekan tombol shift sambil teman-teman tekan tombol panah kanan. Tombol panah kanan itu yang ini nih teman-teman. Ini panah kanan atau yang ini gitu ya. Shift dengan panah kanan sampai teman-teman mendapatkan posisi yang diinginkan gitu. Bisa pakai mouse, bisa pakai keyboard ya teman-teman. Kemudian setelah itu tinggal kita pilih nama font atau nama hurufnya. Misalnya saya ubah jadi Comic Sans MS. Nah, jadi seperti ini. Gitu. Jadi ini digunakan untuk mengubah jenis huruf. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah untuk mengubah ukuran huruf. Ini namanya font size. Nah, kalau kita ingin mengubah ukuran huruf, tinggal kita blok lagi teksnya, lalu pilih ukurannya. Bisa kita pilih dari yang ada di sini, ini paling kecil 8 dan paling besar 72. Gitu. Standarnya di 11 atau 12.
Tapi kita juga bisa mengetikkan di luar opsi yang ada di sini. Misalnya, yang paling kecil kan 8. Kita mau 7 misalnya. Bisa ya, teman-teman. Tinggal hapus saja ini, lalu ketik 7. Oh. Atau bisa 10,5. 10,5. Oh, kalau tidak mau dengan titik, pakai koma ya. 10,5. Nah, gitu. Jadi teman-teman bisa memberikan ukuran huruf yang tidak ada di opsi di sini dengan cara mengetikkannya langsung gitu. Kemudian yang berikutnya, nah yang dua ikon ini juga sama, ini digunakan untuk mengubah ukuran huruf ya teman-teman. Nah yang ini untuk memperbesar, lihat nih. Kalau saya klik dia semakin besar. Dan kalau saya klik yang ini dia akan semakin kecil gitu ya. Oke, itu untuk ukuran huruf. Kemudian yang berikutnya, nah yang ini adalah untuk mengatur kapitalisasi huruf. Kapitalisasi itu apa? Kapitalisasi itu adalah untuk mengubah, contoh misalnya nih, saya ingin mengubah jadi uppercase. Kalau uppercase itu berarti dia akan mengubah semua huruf jadi huruf kapital. Lihat. Jadi kalau kita ingin mengubah tulisan yang sudah kita ketik ini jadi huruf kapital semua, tinggal kita pilih yang tadi ya. Ini namanya change case. Bisa juga kita set capitalize each word, berarti setiap awal kata dia di-set menjadi huruf kapital. Atau ada juga opsi yang tadi sentence case. Sentence case itu adalah yang kapitalnya hanya di awal kalimat saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya adalah icon bold. Nah, icon bold ini adalah icon untuk memberi format cetak tebal. Caranya sama seperti tadi. Kita blok dulu, lalu klik iconnya. Kalau kita klik bold, nah dia akan jadi cetak tebal. Untuk mengembalikannya ke mode normal, kita klik lagi sehingga ikon boldnya tidak aktif, gitu ya. Berikutnya yang sebelah kanannya ini italic, cetak miring ya teman-teman. Gitu. Jadi kita klik satu kali dia cetak miring, klik satu kali lagi dia normal. Kemudian sebelah kanannya lagi ini underline. Underline itu adalah garis bawah ya. Kalau kita klik, nah dia akan jadi ada garis bawahnya. Dan garis bawahnya kita bisa pilih-pilih ya teman-teman. Ada garis bawah yang ganda, ada yang tebal, ada titik-titik, ada putus-putus, dan seterusnya. Untuk mematikannya tinggal kita klik lagi gitu. Dan ini bisa kita aktifkan semuanya. Nih, cetak tebal, miring dan garis bawah, atau hanya satu saja atau dua saja gini. Oke, kemudian nah yang berikutnya ini adalah icon strike through. Strike through itu adalah untuk memberi efek coretan ya. Contoh misalnya pada rapor misalnya kan ada di akhir semester apa, di akhir tahun itu ada status naik atau tidak naik. Nah, ini salah satunya kan harus dicoret ya teman-teman. Contoh misalnya kalau siswa itu naik, maka tidak naiknya harus dicoret. Caranya adalah kita blok tidak naiknya, lalu kita klik ikon strike through. Nah, dia akan tercoret yang ini. Nah, kemudian icon berikutnya adalah icon subscript ya teman-teman. Kita coba, saya enter dulu ya. Kemudian ini kita matikan. Nah, subscript itu adalah untuk membuat pangkat bawah ya teman-teman. Ini digunakan biasanya untuk contoh untuk membuat rumus kimia atau unsur kimia gitu ya. Contoh misalnya kita mau mengetik H2O. Maka caranya adalah yang pertama bisa kita ketik dulu H2O seperti ini, H2O. Ini saya ubah dulu hurufnya ke huruf Calibri aja ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita tulis H2O, nah untuk membuat agar angka 2-nya jadi kecil menjadi pangkat bawah, maka kita blok satu huruf ini aja. Jadi satu angka 2 ini kita blok. Bisa kalian pakai mouse seperti ini atau bisa juga kalian menggunakan keyboard. Kalau mau pakai keyboard, kalian tempatkan di sini di sebelum angka 2, lalu tekan tombol shift dengan panah kanan satu kali gitu ya. Nah, dia akan terblok satu huruf, lalu klik yang icon subscript ini, maka dia akan jadi H2O. 2-nya kecil ke bawah gitu ya. Itu cara yang pertama, jadi ketik dulu H2O lalu 2-nya dibikin subscript. Nah, bisa juga kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua adalah dengan cara yang pertama ketikkan dulu huruf H-nya. Nah, kemudian sebelum kita ketik angka 2, aktifkan dulu subscript-nya. Lalu ketik angka 2-nya. Nah, setelah kita ketik angka 2-nya, matikan lagi subscript-nya agar kembali ke normal. Lalu ketik huruf O-nya. Gitu ya. Jadi yang tadi tulis dulu H2O, lalu angka 2-nya kita blok, lalu set subscript. Lalu yang kedua, cara yang kedua adalah tulis dulu huruf H, lalu sebelum ngetik 2, aktifkan subscript-nya, ketik dulu angka 2-nya, lalu matikan lagi subscript-nya, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya ini adalah superscript. Itu kebalikan dari subscript ya teman-teman. Ini digunakan untuk mengetikkan pangkat atas. Contoh kita mau mengetikkan X kuadrat atau misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, maka caranya bisa kita lakukan dengan cara mengetikkan X2
X2. Nah, kalau ada apa namanya, kalau dia berubah jadi X kapital, kita hapus lagi, tulis lagi. X2 tambah Y2. Jadi kita ketikkan dulu apa adanya, kemudian nah angka 2-nya kita blok, lalu klik superscript. Dia akan menjadi kuadrat. Ini juga sama. Blok lagi angka 2-nya, lalu superscript. Gitu ya. Itu cara yang pertama, kemudian cara yang kedua, kita enter dulu ya. Dan ini superscriptnya kita matikan lagi. Cara yang kedua adalah dengan cara mengetik seperti itu tadi. Kita ketikkan dulu huruf X-nya, lalu sebelum mengetik angka 2, kita aktifkan dulu superscriptnya, lalu kita ketik angka 2, matikan lagi superscriptnya, kita lanjutkan tambah Y, kemudian nah sebelum mengetik angka 2, kita aktifkan lagi superscriptnya, lalu ketik angka 2-nya, dan matikan lagi superscriptnya. Gitu. Itu cara menggunakan superscript dan subscript. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya ini adalah untuk text effect, cuman di sini hanya bisa digunakan ketika kita mengubahnya menjadi mode, jangan ini kan masih mode compatibility, tapi saya biasanya jarang menggunakan menu ini ya teman-teman gitu. Oke, kemudian yang berikutnya ini kita lewat saja. Kemudian yang berikutnya ini adalah highlight. Jadi highlight itu seperti kita memberi efek stabilo ya teman-teman. Contoh, kita kan tadi sudah apa namanya, sudah mengetik satu kalimat ini. Nah, kita mau menandai yang pentingnya. Misalnya kita tandain dua kata yang pentingnya. Jadi kita blok. Nah, terus kemudian kita klik pada tanda panah di sini dan kita pilih warnanya. Ini yang di set adalah warna backgroundnya ya teman-teman gitu. Jadi seperti kita memberi stabilo, menandai dengan menggunakan stabilo kalau di kertas ya. Gitu. Untuk menghilangkannya kembali tinggal kita blok lagi yang tadi sudah kita berikan highlight, klik tanda panahnya lalu pilih no color. Kemudian yang berikutnya, nah ini adalah font color ya teman-teman. Kalau tadi yang diwarnai itu adalah backgroundnya, nah backgroundnya yang ini. Kalau font color itu yang diwarnai adalah hurufnya. Contoh yang ini kita warnai hurufnya ya teman-teman. Kita warnai hurufnya, kita blok dulu ya, jangan lupa kita blok dulu. Nah, ini kita pilih misalnya hurufnya warna apa ya? Warna biru ya. Gitu. Ya. Yang ini misalnya kita ubah jadi warna kuning gitu. Gitu ya. Jadi setiap kali kita mau mengubah format sebuah huruf atau kata atau kalimat atau teks itu blok dulu terlebih dahulu gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ke sebelah kanan. Yang paling atas di sini adalah icon bullet ya. Bullet itu adalah untuk memberi penomoran dengan menggunakan tanda. Ini saya coba tulis di sini ya, teman-teman. Nah, bullet itu adalah penomoran dengan menggunakan tanda. Caranya kita klik tombol ini, tanda panahnya. Nah, kita bisa memilih tanda yang mana. Contoh kita pilih tanda yang ini. Jadi kalau kita klik, dia akan muncul. Nah, jadi misalnya kita pilih opsi nomor 1. Kita ketikkan misalnya yang pertama mangga. Kemudian ketika di enter, dia akan muncul secara otomatis tanda baletnya ya. Misalnya yang kedua adalah apel. Enter lagi dia langsung muncul, kemudian anggur. Enter lagi pisang misalnya. Dan seterusnya. Itu untuk balet. Kemudian kalau kita tekan enter lagi dia akan hilang. Nah, sebelah kanannya ini adalah numbering. Kalau numbering itu adalah penomoran. Kalau tadi balet itu dengan simbol atau tanda, tapi kalau numbering itu dengan angka atau nomor ya teman-teman. Bisa nomor yang seperti ini 1 2 3, bisa dengan ABC, bisa huruf ABC yang besar, bisa dengan huruf atau angka Romawi. Contoh kita pakai yang 1 2 3 biasa. Nah, ini sama misalnya kita tulis mangga, enter apel, enter lagi anggur, enter lagi pisang. Jadi kita menulis opsinya saja, pilih teksnya saja, nomornya nanti muncul otomatis. Kemudian ikon yang berikutnya ini adalah untuk memberikan list ya. Ini penomoran bertingkat. Tapi ini saya jarang pakai. Jadi kita untuk yang tahap ini kita lewat saja ya. Ini biasanya digunakan untuk membuat makalah-makalah atau skripsi. Oke, kita lanjut. Nah, kita bahas yang bagian bawah ini, yang 4 ini. Ini adalah untuk perataan teks ya, teman-teman. Contoh misalnya, ini saya enter dulu ya. Saya generate teks dulu lah, teman-teman. Ini saya generate satu paragraf aja lah. Gitu ya. Nah, kita akan lihat bedanya perataan yang 4 ini ya, teman-teman. Ini adalah perataan teks. Cara mengubahnya adalah pertama kita blok dulu ya. Kita blok dulu teks yang mau kita ubah perataannya. Nah, ini normalnya ada di rata kiri. Align left itu rata kiri ya. Ya, jadi yang diratakan adalah di posisi sebelah kirinya.
Kemudian yang tengah ini adalah rata tengah. Kalau kita klik, nah dia akan posisinya akan berada di tengah-tengah ya teman-teman. Cocok sekali rata tengah ini digunakan kalau kita mau memberikan judul ya. Di dokumen kita berikan judul, nah kita pilih rata tengah. Kita lanjut lagi, ini saya blok lagi. Nah ini adalah yang rata kanan. Kalau rata kanan berarti yang ratanya hanya di bagian sebelah kanan saja. Yang kirinya nih kita lihat tidak rata ya teman-teman. Dan yang keempat adalah rata kiri dan kanan atau justify. Jadi kalau kita klik ini, bentar, nah kita pilih justify. Nah dia akan rata kiri dan kanan. Jadi kirinya rata, kanannya rata. Nah ini justify ini adalah yang seringkali kita gunakan untuk pembuatan dokumen-dokumen atau karya tulis ya teman-teman. Jadi di sebelah kiri ataupun kanannya rata. Dan untuk judulnya biasanya digunakan rata tengah. Oke, kemudian icon yang berikutnya adalah icon spacing ya teman-teman. Spacing itu adalah pengaturan spasi. Contoh di sini kita blok ya, kita blok dulu. Nah, spasi itu yang paling kecil satu spasi. Spasi itu maksudnya bukan dari huruf ke huruf ya teman-teman, tapi dari baris ke baris. Jadi jarak antara baris satu dengan yang lainnya itu namanya spacing. Jadi kita klik misalnya ini normalnya di 1,15. Kita coba set ke 1. Nah, dia lebih rapat ya teman-teman. 1,15 lebih renggang, 1,5, 2, 2,5, ada yang 3. Semakin besar semakin renggang. Kita kembalikan ke 1,15 yang normalnya. Kemudian, nah ini ada space before paragraph dan space after paragraph. Kita lihat ya teman-teman, ini satu paragraf ini saya gandakan ke bawah. Nah, kalau misalnya ada jarak antar paragraf, nah ini adalah efek dari ini. Karena ada space after paragraph. Jadi sebetulnya setelah paragraf ini dia berikan space atau spasi sehingga antara paragraf ini dengan paragraf yang bawahnya ada jarak kosong. Nah, kalau mau kita hapus, lihat nih, kalau kita klik lalu kita remove, nah maka antara paragraf yang atas dengan bawah ini tidak ada jarak ya. Kalau mau menambah lagi, kita tinggal blok paragrafnya, lalu klik, lalu add space after paragraph. After paragraph itu berarti setelah paragraf dikasih space dikit gitu ya. Kemudian kalau yang before, nah ini kan before paragraph, berarti sebelum paragraf ini dimulai kita kasih dulu space ya. Jadi di atas ini dikasih space lagi gitu. Tinggal kalian tentukan saja apa, pilih saja mana yang mau ditambah paragrafnya. Apa space-nya ya teman-teman. Itu untuk menu dan ikon yang sering kali kita gunakan. Kemudian ini saya hapus dulu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mulai membuat atau mengetik dokumen, cara pengetikannya kalian tinggal ketik saja apa adanya ya teman-teman. Contoh misalnya kita mau mengetikkan Pancasila misalnya. Nah misalnya di sini saya tulis ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Saya tulis ketuhanan, kemudian spasi. Nah setelah kita ketik spasi, tadi kan saya ngetiknya kecil huruf K-nya ya, dia akan otomatis berubah jadi huruf kapital. Itu secara otomatis ya teman-teman. Jadi nanti kalian tidak usah khawatir pengetikannya di setiap awal kalimat dia akan selalu huruf kapital ya. Dengan catatan kita di sini pilihnya sentence case gitu. Kemudian kita lanjut ya yang Maha Esa. Kemudian titik. Nah, kalau kita mau membuat kalimat baru sebaiknya setelah titik kita kasih dulu spasi, baru kita lanjut ke kalimat yang berikutnya. Yang kedua misalnya lihat ya, K-nya kecil ya, kemanusiaan. Kalau saya begitu saya ketikkan spasi, K-nya jadi kapital. Yang adil dan beradab. Kemudian titik lagi persatuan Indonesia. Titik lagi kerakyatan. Lihat ya teman-teman. Nah, ketika saya nulis kerakyatan, nah ketika saya tekan N, dia akan otomatis pindah ke baris bawah. Jadi teman-teman tidak perlu bingung memikirkan kapan kita harus enter, mana ini akhir barisnya gitu. Jadi kalian nggak perlu pikirkan itu, ketik saja apa adanya. Nanti ketika dia memang sudah mentok di batas marginnya, dia akan ke bawah pindah baris secara otomatis. Jadi kita ketik satu paragraf itu apa adanya, ketik saja apa adanya. Kalau misalnya kita sudah mentok baris tidak usah kita enter, kecuali kita pindah paragraf ya teman-teman gitu. Jadi ini dianggap satu paragraf gitu. Nah, ketika kita enter, nah dia akan berubah dia akan menjadi satu paragraf baru lagi gitu. Jadi ini saya ketik asal aja ya teman-teman, lihat nih. Nah, saya ngetik asal aja. Ketika dia sudah mentok di akhir baris, nah dia pindah sendiri ke bawah. Gitu ya. Lihat. Oh.
Jadi kita ketik aja apa adanya, nanti ketika dia sudah mentok di akhir baris, dia akan pindah baris secara otomatis. Tinggal kita tentukan saja perataannya ya. Kalau kita mau rata kiri kanan, mau lebih rapi, kita pilih rata kiri kanan ya. Blok dulu lalu klik yang justify ini. Nah, itu untuk tips pengetikannya. Nah, kemudian misalnya jika kita ingin memasukkan huruf-huruf atau karakter-karakter yang tidak ada di keyboard ya teman-teman. Contoh misalnya kita ingin memasukkan plus minus. Tidak ada kan di keyboard, tidak ada tombol plus minus. Nah, maka solusinya adalah kita insert atau kita sisipkan yang namanya simbol. Caranya kita masuk ke menu insert. Lalu di sini kalian bisa lihat nih ada menu simbol. Kita klik simbol. Jadi kita klik simbol, kemudian tinggal kita sisipkan simbol apa yang mau kita masukkan. Kalau di sini tidak muncul, jadi ini yang muncul di sini adalah simbol yang sering kali digunakan. Kalau tidak muncul di sini yang mau kita gunakan, kita klik more simbol. Nah, dan tinggal kita cari simbol apa yang mau kita masukkan. Gitu ya. Teman-teman tinggal dicari simbolnya. Kalau sudah ketemu, contoh misalnya saya ingin memasukkan simbol plus minus. Nah, ini ketemu ya. Klik dulu simbolnya lalu klik insert. Nanti akan muncul. Gitu ya. Kalau sudah tinggal kita klik tombol close. Dilanjutkan dengan misalnya 400 km. Misalnya gitu ya. Gitu. Jadi kalau kalian mau mengetikkan teks atau huruf atau istilahnya karakter ya, karakter yang tidak ada pada keyboard, kita bisa menggunakan simbol. Termasuk kalau kalian mau membuat tulisan huruf Arab, kita gunakan simbol juga. Kalian tinggal cari yang ada huruf-huruf Arabnya. Nah, tinggal kalian sisipkan satu huruf gitu. Kemudian yang selanjutnya misalnya jika kita ingin memasukkan gambar, entah itu gambar foto ataupun gambar logo. Nah, caranya adalah kalian tinggal klik pada menu insert, lalu pictures, lalu this device, dan kalian tinggal cari gambar mana yang akan kalian sisipkan ke dalam dokumen. Contoh misalnya saya akan memasukkan salah satu logo. Nah, saya akan masukkan logo Microsoft Word. Jadi cari dulu logonya atau gambarnya, lalu klik, lalu insert. Nanti akan masuk ke sini, gitu ya. Kemudian kalau kalian ingin mengubah-ubah posisi dan ukurannya, contoh kalau posisinya ya teman-teman, kalau kita langsung mau mengubah posisinya, kita mau simpan di tengah-tengah, jangan langsung di drag kayak gini karena nanti akan mengacaukan posisi teksnya ya teman-teman, gitu. Sebaiknya kalian gunakan wrap text. Jadi klik klik di gambarnya, kemudian klik wrap text. Wrap text itu ada di menu picture format ya. Cara memunculkan picture format itu adalah dengan kita klik pada gambarnya. Jadi klik pada gambarnya, dia otomatis akan muncul menu picture format. Lalu kita klik wrap text. Nah, di sini kita pilih boleh behind text, boleh in front of text ya. Behind text itu adalah di belakang teks. Kemudian kalau in front of text berarti di depan teks gitu. Jadi dia akan menutupi teks yang ada. Atau kalau kita mau misalnya posisinya di tengah-tengah atau kayak gini nih teman-teman. Nah, kita pilih tight. Nah, dia akan seperti ini. Tuh, ya. Dia akan menyesuaikan jadi teksnya akan menyesuaikan dengan posisi gambar yang kita tempatkan gitu. Ada tight, ada true. Ini mirip-mirip ya teman-teman. Nah, ini perbedaannya kalau misalnya nanti gambarnya berupa gambar yang bulat, dia akan menyesuaikan gitu. Ini kan kalau ini kan persegi. Gitu. Jadi kalau kalian menyisipkan gambar, pastikan kalian memilih modenya di menu wrap text ya. Tinggal kalian pilih mau yang seperti apa modenya. Bisa behind text, in front of text, bisa tight atau true. Pokoknya silakan kalian pilih saja satu persatu. Kemudian untuk gambarnya sendiri kita bisa kasih efek juga ya teman-teman, lihat nih. Ada bisa kasih efek kayak gini gitu. Ini biasanya efek-efek yang seperti ini digunakan untuk foto ya teman-teman. Kalau pada logo biasanya jarang ditambahkan efek seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya drop cap ya teman-teman. Nah, drop cap itu adalah huruf kapital, bukan huruf kapital, huruf besar di awal paragraf ya teman-teman. Nah, si drop cap itu ada di menu insert ya. Jadi kalian klik menu insert, nah kalian bisa lihat nih, ini ada menu drop cap. Caranya adalah, ini saya hapus dulu gambarnya ya teman-teman. Nah, contoh saya ingin memberikan drop cap di kalimat atau di paragraf ini. Maka caranya tinggal kita klik drop cap, lalu nah kita pilih ini. Boleh seperti ini modenya, boleh yang bawah gitu ya. Tergantung dari mode yang kalian sukai. Gitu. Ini kita
panjangin misalnya. Jadi kalau kita ngetik kayak gini. Jadi huruf awal paragrafnya dia jadi huruf besar sekali gitu. Dia makan beberapa baris gitu. Oke, kemudian yang berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengetik di dokumen di Microsoft Word, kalian ketik aja terus. Jadi nanti misalnya kalau memang bahan yang kita ketik itu banyak, lebih dari satu halaman atau banyak halaman, ketika nanti kita sudah berada di ujung halaman, contoh misalnya kita sudah berada di ujung halaman nih. Bentar, saya pindah dulu ke bawah. Nah, kita sudah berada di ujung halaman ya teman-teman. Jadi nggak perlu kita bikin halaman manual, kalian ketik aja terus, lihat. Ketika teksnya sudah habis di ujung halaman, nah dia akan otomatis membuat halaman baru seperti ini. Gitu. Jadi kita tidak perlu membuat halaman baru secara manual. Ketik aja terus, nanti ketika teksnya sudah melebihi dari batas akhir di halaman itu, dia akan membuat halaman yang baru, gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya penomoran halaman. Jadi contoh misalnya saya buka aja file yang sudah ada. Ini saya punya sebuah contoh proposal. Kemudian, ini kan belum ada nomor halamannya nih teman-teman. Jadi kalau kalian membuat karya tulis, entah itu makalah atau skripsi atau apa, kalian mau menambahkan nomor halaman, maka kalian tidak perlu memberikan nomor halamannya secara manual di bawah. Kita ngetik di bawah 1, kemudian ngetik di bawah lagi 2 dan seterusnya. Tidak usah seperti itu, karena ada cara yang sangat mudah untuk memberikan nomor halaman. Caranya adalah masuk ke menu insert, kemudian dari menu insert kita cari menu page number di sini nih. Page number, kemudian kalian tinggal pilih mau di atas atau mau di bawah halamannya. Kalau mau di atas pilih top, kalau mau di bawah pilih bottom. Contoh saya pilih bottom. Nah, bottom juga di bawah juga ada yang kiri, ada yang tengah, ada yang kanan gitu. Contoh saya pilih yang di tengah. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, ya. Ini kan halamannya Romawi kecil ya, teman-teman. Gitu. Kalau kita mau ubah menjadi Romawi menjadi halaman biasa, maka masuk ke page number di sini, lalu format page number. Nah, di sini kita ubah number formatnya. Kita ubah jadi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, kalau sudah ini close header footer. Sehingga nanti halamannya akan jadi seperti ini. Otomatis ya, kalau halamannya akan muncul gitu. Kemudian, satu lagi kita juga bisa menambahkan header atau footer. Jadi header atau footer itu adalah teks yang kita gunakan sebagai tanda yang akan muncul di setiap halaman. Header posisinya ada di bagian atas halaman dan footer posisinya ada di bagian bawah halaman. Jadi header itu untuk memunculkan header footer kita masuk ke menu insert. Kemudian untuk menambahkan header kita klik header. Nah, kita pilih saja blank. Nah, misalnya di sini kita ketikkan latihan Microsoft Word. Kalau udah close header footer, maka setiap halaman itu akan muncul, lihat, latihan Microsoft Word. Sampai halaman terakhir juga akan muncul latihan Microsoft Word. Ketika kita cetak ini akan muncul, ya. Ini header. Kemudian kalau kita mau menambahkan footer, maka kita tinggal klik insert lalu footer. Kita pilih blank lagi. Nah, footer ada di bawah posisinya. Gitu. Tinggal kalian ketikkan footernya mau apa, gitu ya. Kalau udah tinggal klik close header and footer. Oke, kemudian yang berikutnya adalah setelah kita mengetikkan dokumen, untuk mencetak dokumen ini ke kertas, maka caranya adalah tinggal kita print. Nah, untuk melakukan pencetakan atau print, caranya adalah kita masuk ke menu file, kemudian print. Bisa seperti itu. Bisa juga kita pakai ikon ini ya teman-teman, print, preview, and print. Caranya adalah klik kalau misalnya ikonnya tidak muncul ya, klik di tanda panah di sini, pastikan centang print, preview, and print. Jadi kalau kita klik, dia akan muncul halaman tampilan seperti tadi gitu ya. Nah, kalau tadi menu file lalu print, tampilannya kayak gini gitu ya. Jadi yang ada di sebelah kanan ini adalah tampilan yang akan muncul kurang lebih seperti ini ketika nanti ini kita cetak ke kertas. Nah, kemudian parameter-parameter yang harus kita atur adalah pertama di bagian atas dulu, copies ini adalah jumlah rangkap yang mau kita cetak. Misalnya, ini kan total ada 18 halaman nih proposalnya. Kita mau mencetak rangkap 3. Maka di bagian copies kita ketikkan 3. Artinya kita nyetaknya rangkap 3. Kemudian untuk printer, ini kita bisa milih printer yang mana yang mau kita gunakan untuk mencetak. Karena kan bisa saja dalam satu ruangan kita punya banyak printer. Nah, kita pilih dulu kita mau mencetaknya di printer yang mana gitu.
Kemudian yang berikutnya, settingan yang ini adalah untuk ngeprint. Kalau mau ngeprint semuanya, kita pilih yang print all page. Kalau kita mau ngeprint halaman tertentu, tinggal kita, misalnya contoh, kita ingin halaman 1, kemudian halaman 7, jadi kita kasih koma, 1, 7, 10, 11, 15 misalnya. Artinya, kita ngeprint halaman 1, halaman 7, 10, 11, dan 15. Bisa seperti itu. Bisa juga kita ketik ranknya. Misalnya kita pengen ngeprint halaman 10 sampai 15. Berarti 10 strip 15. Atau bisa juga kita pilih yang ini nih. Print current page itu adalah halaman yang sedang aktif. Nah, ini kan halaman yang sedang aktif di sini adalah halaman kata pengantar. Berarti yang akan dicetak adalah halaman kata pengantar. Kalau kita pilihnya print current page. Kemudian ini print one side ini tergantung dari printernya ya. Kan ada printer yang bisa cetak bolak-balik gitu. Kemudian, nah, collate ini adalah kalau kita pilih mode yang collate ini, kalau kita ngeprint sebanyak 3 rangkap, berarti dia akan nyetak halaman 1 sampai 18. Kalau udah dicetak, dia nyetak lagi halaman 1 sampai 18, lalu nyetak lagi halaman 1 sampai 18 sebanyak 3 rangkap. Tapi kalau kita pilih unclate, berarti dia nyetak halaman 1 3 kali, terus 2 3 kali, 3 3 kali, 4 3 kali, sampai halaman 18 3 kali. Jadi rangkapnya seperti ini. Normalnya atau standarnya di mode collate ya teman-teman. Kemudian orientasi ini bisa kita ubah mau portrait atau landscape, tapi biasanya saya kalau sudah di setting di dokumennya tidak suka mengubah pengaturan ini ya. Kemudian untuk ukuran kertas, kalau mau kalian scaling, jadi kalian si dokumennya pakai A4, ternyata kertasnya bukan A4, misalnya F4. Nah, kalian boleh ganti menjadi F4 gitu. Dan yang lain-lainnya. Nah, ini untuk page per sheet kita bisa set ya. Misalnya kita pengen yang tadinya satu halaman itu ada satu kertas itu satu halaman, kita bisa set jadi 2 halaman dalam satu kertas. Tapi untuk yang seperti ini jarang digunakan ya. Tergantung kita kebutuhan sebetulnya. Kalau yang normal ya seperti ini. Jadi tinggal kita tentukan mau berapa rangkap, printernya yang mana, ngeprintnya mau semua halaman atau halaman tertentu saja. Kemudian udah sisanya ini yang sisa-sisanya jarang digunakan ya teman-teman. Adapun misalnya kalau kalian melihat, nah ini ada only print odd page atau even page. Nah itu odd page itu kalau tidak salah ganjil, even itu genap ya. Saya lupa lagi. Intinya odd sama even ini adalah ngeprint halaman genap saja atau ganjil saja gitu ya. Dan kalau semua parameternya sudah ditentukan, langkah berikutnya tinggal kalian klik print. Udah, kalau sudah diklik print, maka nanti si hasil cetakannya akan muncul ke kertas di printer ya teman-teman. Nah, itu untuk mencetak. Kemudian yang berikutnya adalah menyimpan. Jadi setiap kali kita membuat sebuah dokumen, jangan lupa untuk disimpan karena suatu saat nanti kita pasti akan membutuhkannya lagi. Nah, untuk menyimpan dokumen, caranya adalah bisa kita klik menu file, lalu save as, lalu browse, dan kita tinggal kasih namanya. Kita mau kasih nama apa, misalnya proposal. Kemudian tentukan kita nyimpannya mau di folder apa. Kalau udah tinggal kita klik tombol save. Itu cara yang pertama. Nah, atau bisa juga kita melakukan penyimpanannya dengan menggunakan tombol keyboard ya. Jadi kalau mau pakai keyboard, kalian tekan tombol F12 pada keyboard. Kalau kita tekan F12, dia akan muncul kotak dialog seperti ini. F12 itu yang ini nih teman-teman. Tombol F12 ya. Kalau di laptop yang ini. Mana-mana. F12 ini ya. Jadi tekan tombol F12, dia akan muncul kotak dialognya. Contoh misalnya saya kasih nama contoh proposal seperti ini. Kalau sudah klik tombol save. Oke. Udah, maka nanti akan muncul contoh proposal. Nah, sekarang sudah hilang mode yang tadi compatibility mode. Kita bahas yang tadi yang kelewat. Nah, ini sudah aktif sekarang ya. Text effect and typography. Jadi kita coba blok yang ini. Kemudian kita klik. Nah, jadi text effect itu adalah kita bisa memberikan efek pada teks yang kita buat. Misalnya efeknya ada yang seperti ini, ada bayangannya, ada yang glowing, ada yang refleksi dan seterusnya ya. Atau bisa juga kita tambah dari menu ini. Ada shadow, reflection, ada glow dan seterusnya. Kalau kita pilih ini, nah hasilnya akan jadi seperti itu. Nah, itu untuk tadi menyimpan ya. Menyimpan itu file, lalu save as, lalu ketikkan namanya, atau bisa juga tekan F12. Adapun perbedaan antara save dengan save as, nah ini adalah seperti ini ya. Jadi kalau kalian baru membuat dokumen yang baru, yang belum disimpan sebelumnya, ini kan dokumen baru nih.
Di sini masih dokumen 1 belum disimpan. Nah, kalau dokumennya dokumen baru belum sempat disimpan sebelumnya, maka kalian mau klik save atau save as sama hasilnya. Kita klik save, dia akan muncul seperti ini. Kita klik save as pun dia akan muncul seperti ini, gitu ya. Jadi kalau dokumennya belum disimpan, dia akan muncul kotak dialog untuk menyimpan, memberikan nama file. Tapi kalau dokumennya sudah disimpan, lihat nih, yang tadi kan udah disimpan nih. Nah, contoh proposal. Nah, ini kan beda. Kalau kita klik file save, seolah-olah tidak ada reaksi apa-apa. Karena memang ini artinya adalah kita mengupdate ya. Mengupdate itu adalah mengubah yang sudah ada dengan yang sekarang kita misalnya kita tadi punya 15 halaman, lalu kita tambah jadi 18, lalu kita file lalu save. Nah, itu artinya kita update yang tadinya 15 jadi 18. Tapi kalau ini file lalu save as artinya kita menyimpan file ini dengan nama yang lain gitu, dengan nama lain yang berbeda gitu. Itu kalau save as. Itu bedanya ya. Dan kalau kalian masih belum paham mengenai perbedaan save dengan save as, silahkan kalian bisa lihat di sudut kanan atas. Ada videonya sudah saya posting di video sebelumnya, teman-teman. Itu dan kemudian kalau sudah disimpan, kalau mau ditutup ya tinggal kalian close saja. Ini yang tadi bekas praktik pertama, kalau kita close dia akan meminta menyimpan nih. Dia akan bertanya gitu, nyimpan atau enggak gitu. Karena tadi kan belum disimpan. Kita pilih don't save saja. Nah, oke, itu untuk menutup tadi menyimpan dan menutup ya. Kemudian misalnya suatu hari kita ingin membuka lagi file yang sebelumnya kita buat. Yang tadi kan kita sudah kasih nama contoh proposal. Misalnya besoknya kita mau membuka lagi ya. Nah, maka caranya ada dua. Yang pertama adalah bisa dengan melalui Microsoft Word-nya langsung. Jadi kita buka dulu Microsoft Word-nya. Kemudian setelah kebuka begini, kita langsung klik open. Lalu masuk ke folder. Dan kita klik browse. Terus kita cari file yang tadi kita simpan. Ini contoh proposal. Kalau sudah ketemu, tinggal kita klik lalu open. Kemudian, ini kan karena sebelumnya di password. Jadi saya masukkan lagi passwordnya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan melalui file explorer ya teman-teman. Jadi kalian buka dulu file explorer. Ini file explorer. Kalau kalian tidak muncul file explorernya di sini, klik kanan di start menu. Kemudian kalian klik file explorer. Tunggu sampai muncul file explorernya. Kemudian cari file yang akan kalian buka. Tadi saya simpan di dokumen ya teman-teman. Nah, ini contoh proposal. Kita double klik. Kemudian dia akan langsung otomatis membuka aplikasi Microsoft Word karena di sini di password, jadi saya buka password. Nah, dia akan terbuka seperti ini. Oke, jadi dari awal sampai akhir saya kira untuk cara tutorial Microsoft Word untuk pemula saya kira cukup. Jadi kalau kalian misalnya sudah memahami tahapannya dari awal sampai akhir, insya Allah untuk pembuatan dokumen yang standar untuk kebutuhan sehari-hari rasanya cukup dengan hanya kalian memahami penjelasan yang saya buat dari awal sampai akhir di video ini. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih.